Ya, mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur seberapa kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan, kami rindu memuji menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan bertakhta di atas setiap pujian kami. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami, melayakkan kami masuk hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku, buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Pak Oki. Masih mute Pak. Iya, makanya nggak muncul wajah saya. Iya, Puji Tuhan, terima kasih Bu Keti, pujian penyembahan yang dipimpin. Sebelum kita nanti sharing sama-sama satu-satu, sebagaimana ciri khas dari guru pelayanan kita saling mengingatkan, sharing di antara kita. Saya bagikan firman Tuhan sebentar dari saya siapkan dari PowerPoint ini, mudah-mudahan tidak memakan waktu lama. Nah, nanti keliru. Oke. Nah, saya beri judul Tenang Bersama Tuhan Yesus. Tenang bersama Tuhan. Mundur. Ya, tenang bersama Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak orang, banyak pribadi, banyak jiwa itu merindukan ketenangan. Ada banyak orang mengalami situasi yang kacau dalam hidupnya. Banyak orang mengalami situasi yang berantakan. Situasi yang kacau menyebabkan stres, pusing, hari-hari penuh dengan pikiran, beban di kepalanya. Orang hari-hari perlu ketenangan oleh karena banyak situasi yang dialami. Mungkin ketika belanja ternyata harga barang baik. Mungkin ketika melihat berita itu saja. Kalau uh, kita lihat di YouTube, berita yang dipersoalkan itu saja. Banyak orang sekarang ini sedang merindukan adanya ketenangan, damai di dalam hati. Bukan saja sekedar mujizat, tapi bagaimana ada ketenangan di dalam hati. Nah, firman Tuhan berkata, Yesaya 9 ayat 5, ayat ini adalah ayat yang seringkali disampaikan di waktu-waktu menjelang Natal. Firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, kalau penasihat ajaib itu adalah Tuhan memberikan konseling yang baik, masukan yang baik, pertimbangan yang tepat bagi hidup kita. Allah yang perkasa berbicara mengenai mujizat. Bapa yang kekal berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berhenti. Tapi bagaimana dengan Raja Damai? Yang namanya Raja Damai itu bahwa dia memberikan kedamaian, ketenangan dalam hati kita. Tapi yang namanya ketenangan, kedamaian tidak akan kita alami kalau kita nggak ngalami situasi yang kacau lebih dulu. Kalau orang tidak pernah mengalami kesembuhan, kalau kita tidak mengalami sakit lebih dulu, kita tidak akan mengalami yang namanya kelimpahan. Kalau kita tidak diizinkan diuji mengalami situasi kekurangan, kita tidak akan mengalami namanya pertolongan Tuhan.
Kalau kita tidak pernah mengalami masalah lebih dulu, seperti ketika Tuhan izinkan saya mengalami COVID, ketika setelah saya sembuh, ternyata ada banyak orang yang sharing tentang COVID dan saya bisa jadi berkat bagi mereka. Kalau saya tidak pernah mengalami COVID, saya nggak akan bisa berbagi berkat. Paling cuma ya sabar, doakan, gitu-gitu aja. Tapi ketika saya sudah mengalami, saya bisa menjadi berkat. Bukan cuma tentang hal yang rohani. Saya bisa sampaikan obatnya itu ini yang harus dikonsumsi dan sebagainya. Karena saya sudah mengalami. Demikian juga ketika kita mengalami situasi kacau dalam kehidupan kita, ketika kita datang pada Tuhan, disitulah kita membutuhkan yang namanya ketenangan. Tidak mungkin situasi datar-datar saja kemudian kita mengalami damai sejahtera. Tuhan akan izinkan hidup kita mengalami situasi kacau. Tidak hanya kehidupan kita, kalau kita perhatikan situasi seputar Natal, ada banyak kekacauan. Yang pertama saya sebut kekacauan ketika apa? Maria menerima berita dari malaikat, dia akan mengandung tanpa melalui ikatan perkawinan. Saya yakin tidak mudah bagi Maria, walaupun pada akhirnya dia berkata, siap, jadilah kehendakmu. Tapi selanjutnya akan tidak mudah. Dia belum menikah, bagaimana dia bisa menerima kenyataan dia hamil tanpa melalui perkawinan. Akan jadi pembicaraan yang luar biasa. Kemudian ketika situasi sudah kondusif, tahu bahwa Maria sedang mengandung. Yusuf mau menceraikan atau memisahkan diri dari Maria. Itu kan bertambah kacau nanti. Yusuf ketika menceraikan nantinya, orang akan membicarakan dengan siapa Maria mengandung, dengan siapa Maria hamil. Tidak ada pasangannya. Yusuf menceraikan. Memang Alkitab menggunakan kata menceraikan, walaupun mereka masih bertunangan, karena di tradisi mereka ketika bertunangan itu sudah dianggap seperti menikah, artinya tidak bisa dipisahkan lagi. Kemudian tidak hanya itu, ketika Yusuf dan Maria kondisi hamil, harus datang ke kampung kelahiran Yusuf untuk sensus penduduk. Itu kan kacau. Ini sedang mengandung beban yang berat, tapi harus naik keledai ke sana dalam kondisi hamil tua. Itu kan situasi yang kacau. Mestinya diistirahat saja di rumah mereka waktu itu. Kemudian yang berikutnya kita juga tahu seputar Natal ketika Yesus mau dilahirkan. Tidak ada tempat untuk melahirkan. Semua tempat penginapan penuh. Tidak ada tempat yang layak untuk dilahirkan. Yang kacau, bagaimana ini? Harus dilahirkan. Tidak lama lagi. Dan berikutnya, situasi yang juga termasuk kacau. Ketika Herodes mendengar bahwa ada bayi raja yang akan dilahirkan, yang sudah dilahirkan, Herodes punya rencana mau membunuh bayi tersebut, yaitu bayi Tuhan Yesus. Ketika mendengar dari orang-orang Majus, situasinya Natal itu kacau, tidak seindah yang kita bayangkan, yang jadi drama dan sebagainya. Ada banyak situasi kacau, tapi situasi kacau yang kita temui satu persatu, ketika Tuhan turut campur tangan, semuanya jadi indah, semua jadi baik. Kita bisa jadi mengalami situasi kacau. Yang pertama dari diri sendiri. Mungkin satu kali kita berbuat kebodohan, berbuat kesalahan di waktu yang lalu, yang mengakibatkan situasi hidup kita saat ini jadi kacau, jadi berantakan. Mungkin ada kesalahan dalam perkataan, kesalahan dalam tindakan. Mungkin kita berkata-kata yang sembrono, tidak disiplin bekerja, atau bahkan juga yang sering kali terjadi, seorang melakukan pinjam uang secara online dan sebagainya, membuat kacau kehidupan. Ada juga situasi kekacauan diakibatkan oleh orang lain, membuat diri kita menjadi kacau. Mungkin kita difitnah, ditipu, disalah mengerti, disalah paham, membuat kita tidak bisa berpikir panjang. Kita jadi menerima akibatnya, kita menjadi salah. Contoh di Alkitab, Saul mengejar Daud, padahal Daud tidak bersalah. Daud menjadi kehidupannya tidak normal lagi. Dia harus lari pindah-pindah ke sana kemari. Padahal sebelumnya dia sudah nyaman di istana. Yusuf yang sudah mendapatkan baju yang baik dari ayah, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dan membuat kehidupannya tidak sama lagi seperti sebelumnya. Situasinya kacau diakibatkan oleh orang lain. Apa situasi yang sedang kita alami hari-hari ini? Kegagalan, dikeluarkan dari tempat kerja, diusir dari tempat tinggal, kerugian materi karena ditipu. Mungkin pernah kita mengalami penipuan, ditipu oleh orang lain, atau dikhianati oleh orang lain, atau kesulitan dalam keluarga kita sendiri. Situasi-situasi kacau bisa saja kita alami di waktu lalu karena kesalahan kita atau orang lain,
hari ini kita mengalami. Jangan salah berlari. Ada orang-orang dalam situasi kacau, mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang emosional, marah, membenci, atau mengambil tindakan yang salah. Ada yang mengambil jalan pintas, bunuh diri, mengakhiri hidup supaya aman, atau bahkan berbuat celaka pada orang. Daud pun ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia salah berlari. Dia berpura-pura jadi orang gila, supaya dia terhindar dari kejaran Saul. Tapi poin terakhir, pada Tuhan ada ketenangan. Ketika situasi kacau melanda pikiran kita, membuat semua tidak nyaman, terasa gelap, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai adalah pribadi yang harus menjadi tujuan yang pertama dalam hidup kita. Pada Tuhan ada solusi dan pertolongan. Ketika peristiwa seputar Natal yang tadi yang saya ceritakan di atas tampak kacau, dan orang-orang itu melibatkan Tuhan, satu persatu masalah terselesaikan. Ketika Yusuf mau menceraikan Maria, Tuhan turut campur tangan, mendatangi Yusuf dalam mimpi. Dan dia ikuti perintah itu. Dia akhirnya menikahi Maria. Terselesaikan. Ketika akhirnya satu tempat kosong tersedia, di tempat yang sebenarnya bukan kandang domba, tapi itu adalah tempat untuk makan domba. Itu cuma satu tempat itu tersisa. Dan Yesus pun dilahirkan di situ. Masalah terselesaikan. Ketika orang Majus eh, diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi, dan mereka berjalan lewat jalan yang lain pulang. Peristiwa kacau itu terselesaikan satu persatu. Dan kiranya ketika kita dalam situasi paling gelap sekalipun, orang berkata pada titik rendah paling bawah, paling minus, ketika kita datang pada Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan semua limpah atas kita dan membuat kita mengalami ketenangan. Yesus memang Raja Damai, tapi tidak mungkin terjadi dia Raja Damai kalau kita tidak mengalami situasi gelap, situasi kacau pada kita. Ketika kita mengalami situasi kacau, hancur berantakan, kita minta pertolongan Tuhan, minta intervensi Tuhan. Datang pada Tuhan. Dia akan datang menolong kita. Dia tujuan kita, bukan manusia terbaik sekalipun. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Firman Tuhan penutup Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku, Ku berikan kepadamu. Dan damai yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bukankah ketika kita mengalami banyak masalah pergumulan, situasi apapun, kita seringkali gelisah dan gentar. Tapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera Ku tinggal. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 13, sebab Aku ini Tuhan Allahmu. Dia berkata bahwa, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Tuhanlah pribadi yang seharusnya kita tuju pertama, utama, satu-satunya. Bukan sebagai alternatif. Bukan sebagai tujuan kedua atau tujuan yang ketiga. Tapi dialah yang pertama. Ada orang-orang sharing kepada saya sebenarnya berharap supaya saya menolong dia, memberi dia uang. Bukan cuma masukan saja. Tapi sayang sekali ketika datang kepada saya. Ujung-ujungnya saya akan berkata, doa kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kalau saya datang kepada Tuhan dalam kesulitan, saya berdoa. Dia menolong saya, dia menyediakan berkat pemeliharaan. Tentunya kalau orang ini atau teman-teman ini sharing ke saya, datanya ke sana, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai, memberkati. Nah, kalau sharingnya ke saya, sementara saya penuh keterbatasan, tidak akan dapat apa-apa, malah akan kecewa. Nah, kalau Tuhan yang saya tuju, dia bisa menyediakan. Saya percaya Tuhan yang sama juga bisa menyediakan ketika teman-teman ini sharing dalam kesulitan. Kita bisa mengalami situasi apapun. Datang pada Tuhan. Dia adalah Raja Damai bagi kita. Raja Damai artinya kita boleh mengalami kesulitan dari penyebab apapun. Tapi pada Tuhan ada pertolongan. Dan dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Puji Tuhan. Itu sharing kita untuk siang hari ini bahwa Tuhan adalah damai sejahtera sejati yang tidak terbantah. Amin. Masih ada waktu tersisa. Nah, kita sharing untuk sebelum kita mengakhiri tahun ini, eh,
teman-teman sharing, kita beri judul kesaksian atau pengalaman apa berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini, apa yang mungkin kesulitan kita pernah alami, ternyata Tuhan menolong. Situasi jalan buntu kita hadapi, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, sebelum kita mengakhiri tahun ini, bisa kita bagikan ke yang lain. Bu Dorcas mungkin bisa mengawali. Ya, kita Oh tidak iya, banyak, agak lama, mungkin paling lama 5 menit lah. Silakan. shalom semuanya, Bapak Oki, Ibu Keti, Kalinda. Saya hanya sharing sedikit ya tentang masalah tanah yang di Tanah Toraja ya. Jadi ya saya bersyukur semuanya sudah selesai walaupun ya banyak keluar biaya juga ya. Tetapi itu kan memang tempat tinggal. Jadi karena Tuhan menolong, akhirnya tanah itu tetap menjadi milik kami. Jadi masih boleh tinggal di situ. Saya bayangkan seandainya tanah itu kan bisa diambil, jadi ya makanya tuh saya juga kalau pulang mau tinggal di mana gitu ya, karena memang itu kan tempat tinggal orang tua. Jadi saya bersyukur untuk semua saudara-saudara di Sumba, Bapak Oki juga selalu mendukung dalam doa. Jadi saya juga bersyukur ya bisa imannya bertumbuh. Kalau saya nggak ada firman saya nggak ngerti, saya bisa tanya Bapak Oki, jadi Bapak Oki bisa jelaskan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya juga bersyukur masih bisa kerja ya di Hong Kong, walaupun umur saya tidak muda, 66 ya. Harusnya itu udah pensiun. Jadi kalau setiap perpanjang kontrak juga, asuransi itu kan agent nggak bisa bikin, jadi majikannya bikin. Saya juga mau katakan itu bonus dari Tuhan. Saya juga katakan, kalau saya mau pulang ya, kalau di rumah ya kan sendiri, itu saya mau ngapain gitu kan. Tapi ya saya ini kan masih sehat walaupun umurnya tidak muda. Saya hanya satu punya kerinduan untuk menjangkau teman-teman di taman gitu kan. Ya saya habis ibadah, kita ke taman, berteman, ya awalnya saling tukar nomor, terus si halo, janjian gitu kan libur bersama. Terus ada waktu kita sampaikan keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun yang nggak langsung diterima, tapi bagi saya yang penting kita sudah sampaikan apa yang menjadi bagian kita. Dan penginjilan ini saya bilang sih untuk semua ya, yang bagi kita yang sudah percaya, kalau penginjilan hanya untuk hamba Tuhan atau misionari, jadi kan terbatas. Kalau kita semua kan kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bersyukur juga ya majikan, tujuan saya ke Hong Kong. Emang tujuan utama saya bukan hanya mencari uang, tetapi paling tidak bisa membawa jiwa-jiwa. Apalagi majikan, saya pikir ya kalau di surga nanti Tuhan tanya kamu kerja, tapi kamu tidak pernah memberitahukan makanya Yesus adalah Tuhan. Itu menjadi beban bagi saya. Jadi umpamanya teman juga ya. Kita di dunia berteman, tapi kamu nggak pernah kasih tahu saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seandainya kamu kasih tahu saya nggak di sini, kamu di sana. Jadi kerinduan saya hanya satu, menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Ya, kenapa saya masih betah? Karena satu, majikan masih mau mempekerjakan saya. Kedua juga saya masih ada waktu, masih ada ya semangat ya. Kalau mau dikatakan mau kumpul-kumpul uang, sebetulnya si uang itu udah cukup. Seberapapun yang kita punya saat kita merasa cukup, bagi saya itu cukup. Jadi ya hanya sharing aja segitu, bersyukur. Untuk 1 tahun ini penyertaan Tuhan ya luar biasa. Sekian sharing saya. Ya, puji Tuhan. Sharing dari Bu Dorcas di usia yang tidak muda, masih semangat untuk melayani Tuhan, berbagi kesaksian, dan masih juga semangat untuk bekerja. Dan kerinduannya adalah membawa jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bu Dorcas. Semangat terus di sana, jaga kesehatan, Ya, dan terima kuat kasih. menghadapi segala situasi yang ada. Amin. Tuhan memberkati. Bu Linda bisa berbagi sharing dengan kita. Itu apa pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini, situasi apa yang pernah Baik, dialami. Silakan Bu Linda, mic-nya dibuka. Pak Oki dan
Bu Heti dan Kak Dorcas dan semuanya. Kami bersyukur penyertaan Tuhan di kehidupan kami, terutama buat anak-anak juga. Ya, walaupun di bulan September, Agustus, akhir Agustus itu kan suami pulang dalam keadaan sakit, dan pada saat yang kritis sekali dia itu hampir seolah-olah pada saat itu napas sudah tersengal-sengal seperti sudah satu-satu begitu. Tapi anehnya pada saat itu saya hanya diam, saya tidak menangis, cuma saya berkata dalam hati, Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku, tapi aku percaya Tuhan, semuanya yang terbaik dari Engkau. Ambil keputusan, langsung bawa ke IGD, suami hari itu IGD, dan dokter menyatakan begini, untung ya Bu, bapaknya cepat-cepat dibawa ke sini, akhirnya bisa tertolong. Nah, selang berapa minggu bapak sudah pulang ke rumah, suami, tiba lagi anak. Saya itu sempat bertanya begini, Pak Oki, ada apa ya Tuhan, kok ini berturut-turut suami dan anak saya begini? Sempat bertanya seperti itu, tapi sepertinya Roh Kudus itu mengingatkan saya, jangan mengeluh, ya kan? Dalam segala apapun nggak boleh mengeluh. Akhirnya saya sadar, terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan, untuk apapun yang kami alami, baik itu suami dan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Nah, sepanjang saya menjaga anak, itu saya sakit, ada seminggu demam, tapi saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Kalau saya nggak kuat Tuhan, siapa nanti yang jaga suami dan jaga anak saya? Tapi itulah Pak Oki dan Kak Dorcas juga Bu Heti semuanya. Di kelemahan saya itu ternyata hanya Tuhanlah yang menguatkan saya, menguatkan anak-anak saya, sehingga kami semua dapat bergandengan tangan, baik yang kecil maupun yang besar, dapat berbagi tugas. Kami dapat melaluinya semuanya itu, dan sampai pada saat ini, walaupun belum ada perkembangan yang besar, tapi kami tetap ditolong Tuhan, dijaga Tuhan. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami sekeluarga. Tapi benar Pak Oki, memang hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita dan sumber kekuatan kita. Walaupun saya jaganya sakit, tapi tetap puji Tuhan Pak Oki, setiap saya bisa ibadah kaum ibu, Sabtu juga masih bisa ke gereja doa pagi, begitulah Pak. Harus semuanya itu hanya pertolongan Tuhan. Memang Tuhan Yesus itu sangat luar biasa Pak. Ya, hanya inilah yang bisa saya kasihkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini Pak Oki. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Linda untuk sharingnya, bahwa dalam situasi paling sulit yang suami sakit, belum benar-benar sembuh, anak kemudian sakit, harus dirawat di rumah sakit. Situasinya memang tidak mudah, semua darurat, tapi pada Tuhan ada pertolongan, pada Tuhan ada perlindungan, pada Tuhan ada penghiburan. Dialah yang menjadi kekuatan bagi Bu Linda dan sekeluarga. Dan tentunya penyertaan Tuhan tidak akan berhenti. Hari ini, seterusnya, masuk tahun baru dan selanjutnya, Tuhan akan tetap terus memberikan kekuatan, penghiburan. Dan Tuhan izinkan melewati masa-masa itu, supaya iman Bu Linda tetap semakin kuat berharap kepada Tuhan. Setiap kita tentu diizinkan untuk diuji pada masa-masa sulit. Disitulah terbukti kekuatan kita, pengharapan kita pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bu Freli sudah bergabung dengan kita.
Salam Ibu. Halo. Halo Bu Maaf Pak, salah Feli. lihat jam. Saya pikir jam 12. Saya cek lagi. Iya, ternyata di daerah kita jam 11. Mohon maaf. Iya, maksudnya itu jam 10 WIB, 11 kita, 12 WIT. Ya, Iya. ini kita sedang dalam acaranya sharing kesaksian perjalanan bersama dengan Tuhan dalam tahun ini, apa yang dialami setiap kita masing-masing untuk mengalami situasi kemudian ditolong Tuhan. Bu Freli, ada yang bisa dibagikan sebentar? Ya, mungkin paling lama 5 menit lah boleh bagi kesaksian pertolongan dengan Tuhan selama tahun ini. Shalom semuanya. Halo, Bu Preli. Tuhan. Reli ya Pak, mau giliran langsung giliran ini. Puji Tuhan, makasih untuk kesempatannya. Bersyukur kalau ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Saya sangat bersyukur. Saya juga dibimbing oleh Pak Oki untuk setia membaca firman. Saya senang sekali Pak. Sekalipun tengah malam atau apa, saya berusaha. Apalagi kalau di tempat usaha saya ini, saya selalu berusaha untuk baca firman. Mau lewat, tapi saya selalu mendingan lewat, jangan sampai terlambat. Saya pikir, tapi saya senang sekali. Saya dibimbing dalam kehidupan yang luar biasa. Sekalipun dalam keadaan sulit, kalau melihat sebenarnya keadaan usaha kami pada saat ini sejak COVID lalu, kalau secara manusia sudah tidak sudah tidak layak ya untuk melihat penghasilan toko yang cukup besar diberikan Tuhan, tapi penghasilan sering sehari tidak ada yang membeli. Tapi kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami tidak ditinggalkan Tuhan, kami selalu disertai Tuhan. Sehingga kami semua keluarga, anak-anak cucu saya 3, 2 laki, 1 perempuan, dan anak saya 2. Semuanya sudah kawin. Saya sangat bersyukur Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami boleh melewati setiap proses hidup dalam kehidupan keluarga kami. Sekalipun dalam satu persekutuan, saya ada dalam satu persekutuan yang di tempat kami di daerah kami ini, di mana pada tahun sebelum COVID 2018-2019 ya, kami kena masalah dalam usaha kami itu di bank, sehingga kami, puji Tuhan kami masih ada aset, jadi kami menjual aset-aset itu, tapi sayang teman saya, teman pimpinan saya juga, dia sih sebagai ketua dalam organisasi saya, dia tidak membayar cukup banyak dalam penjualan aset kami yang sudah 3 yang kami jual, tapi ada yang luar biasa hampir pertama 1 M lebih dia tidak bayar, tapi kami tuntut terus sampai saat ini ada 963 juta yang belum dibayar. Bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan. Kami tidak mau melakukan hal yang kayak menjahati mereka, tapi kami serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih semua, biar Tuhan yang kerjakan, karena setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali saya pasti bertemu dengan istri dari Bapak yang melakukan hal ini pada kami. Karena dalam satu persekutuan dia juga sebagai ketua kami. Sebenarnya dia orang yang mengerti sekali firman. Dia tahu firman, kalau dia merasa ada roh takut akan Tuhan, dia mesti tahu kewajibannya kepada kami apa. Tapi saya kembalikan kepada Tuhan untuk semua ini, karena kalau secara manusia ini bukan jumlah yang kecil, karena ini kami dapatkan dengan juga berjeri lelah, bersusah payah, sehingga kami boleh dapatkan hasil ini. Tapi itulah yang kami terima. Kami mau datang pada Tuhan, biar Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Kalau kami pun ada salah, Tuhan tolong ampuni kami, biar semuanya anak-anak juga boleh merasakan damai sejahtera dan tidak melihat
akan kehilangan dana ini. Mereka tidak fokus pada dana yang hilang, tapi mereka fokus pada Tuhan, pada penyertaan Tuhan yang selalu ada, selalu baik dengan kehidupan kami. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami. Mengakhiri tahun 2025 ini saya sampai berdoa selalu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sekalipun secara manusia dengan air mata saya melihat keberadaan usaha kami pun yang sangat minim sekali, orang berbelanja pun di tempat kami, ampun. Tapi saya mensyukurnya Tuhan, tidak Freli percaya Tuhan pasti sudah siapkan hal yang luar biasa bagi kami. Tuhan pasti sudah sediakan berkat-berkat yang hilang pada kami, pasti Tuhan gantikan yang lebih yang tidak terpikirkan oleh kami. Kami percaya Tuhan sudah siapkan untuk semua itu. Dan kami mensyukuri semua itu dengan penuh kerendahan hati. Kami bawa terus kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kalau lihat dari luar, orang mungkin tidak percaya, karena berkat yang sebelumnya Tuhan kasih kepada kami sungguh banyak sekali. Dan kami memohon ampun kepada Tuhan, karena mungkin di antara kami ada yang tidak memelihara kepercayaan Tuhan itu, sehingga terjadi hal-hal di depan yang tidak dipikirkan, sehingga boleh hilang begitu saja. Tapi kami mensyukuri kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami belajar untuk memperbaiki semua hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan dengan membaca firman. Karena firman adalah penuntun hidup. Firman itu saya senang sekali, karena ketika saya ada rasa sakit, atau ketika saya ada rasa kurang dalam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan di rumah, di dapur, karena saya di dapur, jadi saya selalu berdoa, Tuhan, hari ini saya sudah tidak ada ini, tapi saya percaya pasti Tuhan siapkan, Tuhan akan kirimkan orang datang berbelanja di toko untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi saya alami itulah yang terjadi. Setiap saya dalam kekurangan, setiap tidak ada dalam keberadaan di dapur, Tuhan kirimkan orang datang berbelanja di toko, seperti doa Bapa kami. Ya, Berikan kami secukupnya. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Tapi saya percaya kalau kami diberi kekuatan, yang Tuhan kasih adalah kesehatan. Yang saya pikirkan yang penting kesehatan. Ya. Kalau melihat di luar sana, kami ada kunjungan melihat orang-orang yang diberi infus, selang-selang semua dalam itu, saya ngeri melihatnya, saya takut. Tuhan terima kasih kalau saya masih berjalan, saya masih boleh melihat udara yang luar biasa ini, merasakan udara yang Tuhan beri bagi kami, itu rasa kekuatan bagi kami. Terima kasih Pak, mungkin sudah banyak. Doakan terus keluarga kami agar tetap kuat, sehat di dalam Tuhan. Makasih buat semuanya, Ibu Keti, Ibu Dorcas, dan Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati semuanya bersama keluarga. Dan juga Pak Oki, ya makasih. Luar biasa. Penyertaan Tuhan tidak berhenti. Terima kasih Bu Freli Regar di Bitung, sekalipun dalam kondisi kesesakan, kesulitan, kekurangan, tidak kehilangan pengharapan pada Tuhan Yesus. Bu Keti, silakan, ada yang mau disampaikan, disaksikan, dibagikan bagi kita semua, pertolongan Tuhan. Ya, shalom Pak Oki, Bu Dorcas, Bu Freli, Bu Linda. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Saya tuh selalu setiap memasuki tahun baru, selalu saya perkatakan dengan iman. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat kasih karunia anugerah yang luar biasa. Dan saya berkatakan tahun ini adalah tahun yang penuh kasih karunia anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Walaupun saya tahu nanti pasti di dalam tahun itu nggak mungkin lah ya kalau nggak ada masalah, pasti aja semua kita pasti mengalami masalah. Tapi ya itulah, karena kita sudah memperkatakan dengan iman ya, ada kasih karunia, ada anugerah, ada kebaikan Tuhan, kita perkatakan saat kita memasuki tahun yang baru. Dan ya selalu ada pertolongan, ya seperti di tahun ini ya, kalau anak-anak saya kan 3, yang 2 tuh nomor 1 dan nomor 2 tuh nggak ada
nggak ngalamin ya seperti anak saya yang bungsu gitu, yang ya mereka lancar lah ya dalam kuliah. Tapi ini yang bungsu bukan nggak lancar dalam apa-apa, tapi tiba-tiba dia saat mau praktek sudah di semester berapa ya dia itu? Semester 5 kalau nggak salah. Dari awal lancar-lancar aja, baik-baik aja, dan kita juga nggak begitu khawatir sama dia karena dia dari 3 bersaudara dia yang paling pintar. Bapak Ibu, dia dia yang paling pintar dan ya pokoknya nggak inilah kita nggak khawatir. Tapi ya seperti tadi di firman Tuhan Pak Oki tadi bilang ya tenang bersama Yesus karena ada banyak yang bikin kacau. Ada banyak ketegangan, kekacauan yang tidak pernah diduga-duga. Tiba-tiba saat dia mau praktek di Semarang, padahal sebelumnya dia nggak, memang sebelum-sebelumnya dia ada keluhan-keluhan. Jadi karena dia memang anaknya disiplin banget ya. Jadi dia tuh suka ngeluh. Aduh, ini di sini katanya dosen-dosen di sini kayaknya mereka ini ada kerjaan sampingan katanya dia gini. Jadi mereka ini nggak fokus untuk ngajar mahasiswa, tapi kayaknya mereka ini ada usaha sampingan. Soalnya mereka tuh seringnya cuman nitip apa gitu ya, nitip soal-soal untuk dikerjain, jarang jarang ada masuk gitu. Terus menurut anak saya mungkin karena dia memang di sini disiplin untuk belajar, jadi setiap pelajaran tuh benar-benar dia harus kuasai. Dan jadi kalau dia lihat dosennya ngajarnya kayak, aduh, gimana gitu dia suka ngeluh, aduh ini kayaknya dosennya nggak ada persiapan nih mah katanya gitu. Saya bilang udah aja kamu yang jadi dosen, udah bersyukur aja. Kalau memang dosennya nggak bisa memberi yang terbaik, ya udah mata pelajarannya apa, udah itu kamu pelajari kan. Sekarang mah banyak ya di YouTube apa segala macam kamu bisa pelajari. Udah nggak apa-apa. Tapi tiba dia mau praktek di Semarang, tiba-tiba tuh dia, aduh dia kayak gelisah, dia kayak yang takut, dia kayak yang nggak mau berangkat gitu dari Bali. Yang kita yang nggak pernah khawatir tentang itu ya dikasih kabar kayak gitu dia bilang aduh mah aduh kayaknya saya nggak mau ke Semarang sementara itu kan praktek yang harus dia lewati sebelum skripsi kayaknya aku udahlah katanya nggak mau jadi dia kelihatan kayak yang gelisah kayak yang takut untuk apa memulai sesuatu yang baru karena kan di Semarang harus menghadapi orang-orang yang baru teman yang baru terus dia harus bareng-bareng dengan teman-temannya dalam satu kos, sementara dia tuh biasa sendiri, teratur sendiri, apa-apa sendiri. Jadi dia udah mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu juga terjadi ya di Semarang. Dan dia seperti mau udahan gitu. Aduh, pikiran saya langsung nggak enak, langsung pokoknya udahlah nggak tenang. Akhirnya saya telepon anak saya yang perempuan nih, dia belum selesai waktu itu dia lagi intensif di Tomohon, di Langowan, dia lagi intensif di Langowan di puskesmas. Saya cerita sama dia, ini adik kamu nih gini 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 terus dia bilang, aduh mah, kayaknya kita harus doa puasa bareng nih mah, soalnya kakak kita biasa panggil dia kakak kan, soalnya kakak nih dapat ayat ini kayaknya buat Erik nih mengenai benteng Yeriko nih tentang Yosua kayaknya kita harus ada nih yang diperangin dalam diri Eri katanya ini supaya dia jangan dikuasai ketakutan karena di dalam dia itu ada potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh karena memang anaknya kan dia cerdas ya dia cerdas dia rajin dia tekun di rumah aja dia kalau ada aja yang dia kerjain di rumah ya ada yang nggak beres dia beresin pokoknya cuman menurut kakaknya ini kayaknya iblis yang mau menghalangi dia ini untuk menjadi orang yang besar ini. Dan iblis tuh taruh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itu kan kalau berlebihan kan bisa stres ya. Jadi saya juga udah ngebayangin, aduh kalau dia kayak begini terus nanti dia bisa-bisa gimana gitu. Akhirnya saya sama anak saya yang dia lagi di Langowan. Jadi dia bilang, mah ayo mah kita hancurkan ini tembok Yeriko yang menghalangi Erik untuk maju kita doa puasa bareng. Jadi dia setiap pulang kerja dari puskesmas, dia sampai di rumah tuh jam 3. Jadi dijawab dari sini kan jam 2. Jadi saya jam 2, dia di sana jam 3. Setiap hari saya jam 2 di sini, jam 3 di sana kami doa puasa selama 8 hari.
8 hari kita doa puasa untuk adiknya. Setiap hari saya pujian, penyembahan, terus nanti saya doa, habis itu anak saya yang besar juga doa. Setiap hari kami doa, dan kita mulai dengar adiknya bilang, setelah akhirnya dia mau berangkat gitu ya. Kami doa diam-diam, nggak bilang sama dia ya, kami doa peperangan buat dia nih. Tapi mulai ada kabar dari dia. Akhirnya dia mau berangkat ke Semarang. Dan mulai ada dia cerita, ternyata orang-orang di sini baik loh, Ma, katanya. Yang di kantor, kalau nggak salah di kantor Pelni atau apa ya di Semarang dia prakteknya. Bapak-bapaknya baik. Jadi Erik jadi percaya diri. Terus saya bilang sama kakaknya, dia nggak tahu kita di sini doa puasa buat dia. Yang tadinya dia nggak mau ke Semarang, dia nggak mau praktek karena itu iblis taruh kekhawatiran, kecemasan yang enggak buat dia gitu. Akhirnya saya doa terus sama kakaknya sampai 8 hari kami doa puasa, dan puji Tuhan, Tuhan kan bilang ya, bila 2 orang sepakat di dunia ini meminta sesuatu, Tuhan akan mengabulkan. Dan apa yang kami doakan ya tentang anak saya ini yang bungsu ini, apa yang kami doakan, segala ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya itu semua dipatahkan, dihancurkan, dan benar-benar dia mengalami kelegaan, dia menjalani praktek di Semarang itu dengan senang. Bahkan sebelum dia kembali ke Bali untuk lanjut, dia pulang dulu ke Banjar. Selesai praktek di Semarang, dia pulang dulu ke Banjar. Terus dia senang, dia datangnya kelihatannya sukacita ya, kelihatannya dia semangat, gembira. Terus dia cerita, enak mah di sana. Nah, yang tadinya dia kan kos tuh sendiri nggak pernah mau bareng sama teman-temannya. Nah, dia yang tambah khawatirnya juga sebelum dia berangkat karena dia harus sekamar dengan mereka bertiga gitu, bertiga satu kamar di Semarang. Dia itu yang bikin dia gelisah, tapi puji Tuhan ya, doa-doa saya sama kakaknya ya, oleh anugerah Tuhan didengar, sehingga dia bisa betah sekamar bertiga. Yang tadinya dia nggak mau sama sekali, tapi puji Tuhan dia bisa tidur bertiga dengan teman-temannya, dan dia bisa menyelesaikan praktek di Semarang. Dan saat dia pulang ke Banjar juga dia kelihatan semangat, dia kelihatan senang. Dan saya cerita, dia cerita, dia bilang, eh puji Tuhan mah bisa, Erik bisa tuh. Kirain Erik nggak bisa tidur kalau ada orang lain di sebelah, tapi puji Tuhan bisa tidur walaupun bertiga. Terus bapak-bapak yang di kantor juga semua pada baik. Jadi akhirnya Erik bisa percaya diri, katanya bisa bebas, bisa lega, nggak tertekan lagi gitu selama di Semarang. Dan saya cerita buat dia, itu semua anugerah Tuhan buat Erik, karena kakak sama mama selama 8 hari doa puasa buat Erik, karena kita sangat khawatir Erik kok lagi lancar-lancar, pinter, kok tiba-tiba nggak mau praktek gitu ya, sementara kan harus itu sebelum dia skripsi. Dan puji Tuhan kita terus doain dia, dan luar biasa anugerah Tuhan buat dia. Saat dia wisuda dia juga mendapat nilai cum laude. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat Erik dan buat kita sekeluarga. Dan saya percaya itu juga ada efek juga ya dari perkataan-perkataan kita ya. Saat kita mungkin ada kekurangan, kelemahan di dalam diri anak-anak kita, itu kita perangin, kita perkatakan perkataan-perkataan yang sebaliknya dari keadaan anak-anak kita, sebaliknya dari keadaan kita perkatakan yang berlawanan dengan itu, dan pasti perkataan itu akan membuahkan hasil yang baik buat kita. Terima kasih, itu saja kesaksian saya Pak Oki. Puji Tuhan buat anugerah Tuhan yang limpah-limpah dalam hidup kita. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Kety untuk sharingnya, menguatkan bahwa di situasi yang sulit ada pertolongan Tuhan. Di situasi yang tidak menentu, ketika membawa dalam doa, Tuhan pun turun tangan menyelesaikan. Kita akan mengakhiri dengan saling mendoakan. Masih ada waktu sedikit. Kita menutup dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Bu Dorcas, ada hal yang bisa untuk dijadikan doa?
Dinyalakan mic-nya, Bu. Mic-nya dinyalakan. Bu Dorcas, mic-nya. Diklik gambar mic. Bu Dorcas, gambar mic-nya diklik. Nah, silakan. Singkat saja. Shalom semua, saya Iya. hanya minta dukungan doa, kesehatan saya, terus tetap semangat melayani Tuhan dan khususnya untuk kerinduan menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi dipertemukan orang-orang yang belum diselamatkan gitu ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bu Dorcas. Bu Freli, ada yang bisa untuk kita doakan? Singkat saja. Doa aja Abi, keluarga Pak, biar Ya. masuki tahun yang baru dalam penyertaan Tuhan. Ya, Karena puji Tuhan sudah Tuhan. menyertai di tahun ini, pasti Tuhan menyertai juga di tahun. Iya, puji Tuhan. Bu Linda, ada yang bisa didoakan? Singkat saja, silakan. Minta didoakan Pak untuk kesembuhan supaya suami bisa pulih kembali, juga anak saya Pak. Ya, bisa. Bu Keti, masih sempat bergabung sebentar. Apa yang bisa kita doakan? Saling mendoakan. Saya minta didoain Pak Oki ya, supaya roh saya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan, supaya dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan supaya saya terus jadi berkat buat suami, buat anak-anak, dan juga buat banyak orang. Amin. Bu Dorcas Dan sudah kesehatan juga Pak Oki. ya, siap. Bu Dorcas sudah bilang ini. Sudah keluar. Oke. Yang pertama, Bu Keti berdoa untuk Bu Linda untuk kesembuhan suami dan anak beliau supaya segera sehat dan pulih kembali kondisinya. Kemudian juga Bu Linda berdoa untuk Bu Freli untuk kondisi ekonomi di keluarga beliau, untuk penyertaan Tuhan tidak berhenti bagi keluarga beliau supaya tetap kuat menjalani situasi-situasi yang ada. Ini Bu Dorcas sudah bergabung. Bu Dorcas berdoa untuk Bu Keti ya Bu ya. Ya. Mic-nya Bu boleh diklik lagi. Mic-nya. Ya. Mic-nya diklik. Bu Dorcas berdoa buat saya ya Pak Oki. Ya, tapi orangnya hilang-hilangan. Ini hilang lagi. Berarti gini aja. Bu Dorcas nanti terakhir saya Bu Freli berdoa untuk Bu Keti ya. Bu Freli berdoa untuk Bu Keti, untuk kesehatan dan juga supaya di tahun yang baru tetap semangat melayani Tuhan. Ya, tidak kendor tapi terus menyala-nyala api untuk melayani Tuhan itu dimanapun Tuhan bawa tempatkan untuk melayani tetap jadi berkat. Nah, Bu Keti mendoakan Bu Linda mendoakan Bu Freli mendoakan Bu Keti, Bu Dorcas masih bisa ya diklik Bu mic-nya. Mic-nya Bu diklik. Bu Dorcas, ada gambar mic ini diklik. Wah, nggak dengar. Bu Dorcas ada mic diklik. Hilang. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti saya terakhir berdoa buat Bu Dorcas. Ini Bu Dorcas malah keluar bilang supaya mic-nya. Oke, kita Saya dulu kali ya Pak Oki. kenapa? Saya dulu ya. Iya, Saya dulu yang doain ya. Soalnya ya, saya mau ke berarti gereja. ke Bu Linda ya. Saya Oke, doain Bu silakan. Linda ya. Ya. Oke, Ya. silakan mari kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat pertemuan kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, tapi ini semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesaksian-kesaksian saudara-saudara kami, di mana kami melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, yang Tuhan selalu anugerahkan
Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu, yang membuat iman kami menjadi kuat Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian saudara-saudara kami semakin mengerti, kami semakin mengenal-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Tuhan, Bapakku dan Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan buat Bu Linda dan keluarganya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami serahkan Bu Linda, suami, anak-anaknya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bu Linda, apapun yang menjadi persoalan Bu Linda, kami percaya semua itu tidak luput dari perhatian Tuhan, tidak luput dari pandangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menguatkan iman Bu Linda untuk tetap percaya, tetap berharap, tetap bersyukur, tetap bersuka cita di dalam keadaan. Sehingga apapun yang Bu Linda boleh hadapi, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pengurapan yang dari Tuhan, Bu Linda dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Bu Linda sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi Bu Linda tetap kuat, tetap sehat, tetap bersyukur, tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Sehingga segala perkara dapat Bu Linda tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada Bu Linda. Kami serahkan suaminya Bu Linda ke dalam tangan-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa bilur-bilur dan darah Yesus sanggup menyembuhkan suami Bu Linda. Untuk itu kami serahkan suami Bu Linda ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, biarlah bilur-bilur dan darah-Mu Tuhan menyembuhkan segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh suami Bu Linda dan juga anaknya Bu Linda. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ini semua Tuhan izinkan, kami percaya Bu Linda akan melihat mujizat Tuhan, Bu Linda akan melihat kebesaran Tuhan lewat kejadian masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Bu Linda akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja berkarya dalam kehidupan suami Bu Linda dan juga anaknya. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan, tetap berharap, gantung dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Jauhkan keluhan, sungut-sungut keluar dari mulut mereka. Tetapi biarlah Tuhan taruh roh puji-pujian di dalam hati suami Bu Linda, hati anaknya, agar supaya puji-pujian yang dari hati mereka Tuhan mengalir sebagai ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur dan puji-pujian yang mengalir dari hati mereka yang dalam boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan Bu Linda dan keluarganya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, sehingga Bu Linda dan keluarganya tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di penghujung tahun 2025 ini semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan Bu Linda, suami dan anak-anaknya, dan juga kami semua yang hadir saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bu Linda berdoa untuk Bu Freli. Silakan Bu. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika kami boleh bertemu muka ya Tuhan di Sumba ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, melalui pertemuan ini Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh hamba-Mu Tuhan dengan firman yang kami dengar Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Semuanya ini Tuhan dapat kami terima Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena kasih-Mu dan kebaikan hati-Mu Tuhan kepada kami semua.
Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bu Preli Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tahu kehidupan Bu Preli Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan Bu Preli dan keluarga ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Untuk masalah usaha mereka Tuhan. Kuatkanlah Bu Preli dan keluarga ya Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan mereka. Biarlah Bu Preli dan keluarga tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Agar melalui usaha yang walaupun yang mereka hadapi sulit Tuhan. Iman mereka tidak goyah Tuhan. Mereka tetap dikuatkan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga memohon kepadamu dan kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha Bu Preli dan keluarga ya Tuhan. Biarlah melalui usaha ini Engkau berkati dengan berkelimpahan Tuhan. Sehingga usaha Bu Preli boleh maju di Tuhan. Dan boleh datang pembeli-pembeli yang lebih banyak di toko Bu Preli Tuhan. Sehingga melalui semua berkat yang Engkau berikan pada Bu Preli Tuhan. Semakin Bu Preli semakin memuliakan Tuhan. Semakin mengagungkan Tuhan. Dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan pada Bu Preli dan keluarga juga ya Tuhan. Berkati keluarganya semua Tuhan. Berkati dalam setiap langkah-langkah mereka juga ya Tuhan. Biarlah Bu Preli Tuhan. Semakin Engkau pakai juga Tuhan. Semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan penolong kami. Sumber kekuatan kami dan sumber segala sumber bagi kami semua dan juga bagi Bu Preli sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bu Freli silakan berdoa untuk Bu Keti untuk kesetiaan melayani Tuhan. Satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan padamu Bapa di surga, seberapa kami yang ada di ruang suci ini Tuhan. Kami menaikkan doa sepakat kami Tuhan. Kami meminta penyertaan. Kami meminta Tuhan belas kasih dari Tuhan untuk kehidupan keluarga dan kami saudara kami Ibu Keti dan keluarga. Kerinduan Ibu Tuhan. Jadi rindu agar Tuhan rohnya tidak padam tapi dia mau menyala-nyala. Dan dia mau Tuhan, seperti dalam firman-Mu Tuhan, Roh 12 ayat 11. Biarlah roh yang menyala-nyala Tuhan. Dia tidak mau padam Tuhan, dia mau bergelora dalam Tuhan. Bawa dia Tuhan untuk meraih umat yang di luar sana Tuhan. Membawa mereka Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Untuk melihat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang begitu banyak mengandung janji Tuhan. Sehingga kami tidak goyah menyampaikan setiap firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami juga Tuhan mau memberikan itu kepada siapa yang Tuhan perkenankan. Bawa Ibu Keti untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi Tuhan, lebih. Biarlah Tuhan dia akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi bagi keluarganya, bagi pribadinya dalam pelayanan, juga keluarga, suami, anak-anaknya Tuhan. Segala apa yang sudah dia utarakan lewat kesaksian yang ada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan terhadap keluarga Ibu. Olehnya dia percaya Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya Tuhan untuk meninggalkan tahun yang sudah dia jalani hampir setahun ini. Dan dia mau Tuhan penyertaan Tuhan, menaungi kehidupannya untuk memasuki ke tahun yang 2026 yang Tuhan sudah siapkan untuk dia menjalani bersama keluarga dan segala pelayanan yang Tuhan sudah siapkan. Biar dia Tuhan dimampukan, diberikan kekuatan kesehatan bagi Ibu Keti dan keluarga agar segala apa yang direncanakan, yang Tuhan sudah siapkan dalam rancangan Tuhan, dia akan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh kemuliaan dan penuh kebaikan dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita menaungi kehidupan Ibu Keti dan keluarga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Biarlah semuanya Tuhan dalam bimbingan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan terus ada bagi Ibu Keti dan keluarga. Terpujilah nama Bapa di surga, berkati kami yang ada di grup Sumba ini Tuhan. Oke yang selalu mengajarkan kami Tuhan, diberi
kekuatan, kesehatan, segala apa yang didoakan, yang dirindukan, yang dibutuhkan Tuhan adalah sumber kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bu Dorcas bisa berdoa untuk saya, kami sekeluarga. Silakan Ibu. Bapa kami di surga, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur pada siang hari ini kami bisa bersama itu semuanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Khususnya pada siang hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Uki, ya Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati semua apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarganya ya Tuhan. Tuhan sudah juga percayakan kepada jiwa-jiwa, kepada ada beberapa anak rohaninya, biarlah semuanya mereka juga ini berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa depannya penuh pengharapan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Berkati juga anaknya Pak Oke itu Nara, biarlah ya Tuhan dia tetap setia mengiringi Tuhan. Tuhan juga tambahkan hikmat, kepintarannya berasal daripada Tuhan, sehingga anak kekasih ini bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik, dan kami percaya Tuhan akan menjadikan anak yang luar biasa di kemudian hari, bisa menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun berada. Tuhan selalu menyertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk Bapak Oki, biarlah Tuhan semuanya, dan dia juga baru pindah ke tempat yang baru, dan biarlah Tuhan di tempat yang baru ini, di kos ini, Tuhan selalu menyertai juga, dan Bapak Oki juga di situ bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang bagi setiap orang di sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat yang baru ini juga tetap semangat yang baru, berkat yang baru, suasana yang baru, semuanya akan Tuhan cukupkan dalam keluarganya Bapak. Amin. Kami percaya juga Tuhan 1 tahun itu sudah menyertai, dan tahun juga yang akan datang ya Tuhan, biarlah Bapak Oki tetap setia, tetap semangat untuk melayani, dan Tuhan juga sudah percayakan banyak pelayanan, baik itu di penjara, baik itu semua anak-anak yang terhilang, Tuhan bisa pakai Pak Oki untuk menjangkau mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal-hal yang Bapak Oki mau kerjakan. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan, ada sukacita, dan biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Amin. Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Satu hal yang pasti, penyertaan-Mu sempurna bagi Bapak Oki, dan untuk keluarganya, Ibu juga, Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya doa bersama ini ya Tuhan, dan kami percaya untuk kedepannya juga kami lebih semangat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kami percaya juga Tuhan, apa yang kami doakan, kami sudah menerimanya lebih daripada yang kami doakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Iya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati untuk Bu Dorcas di dalam pelayanan beliau di Hongkong. Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, daya tahan yang luar biasa Tuhan di usia yang tidak muda. Beliau tetap kuat bekerja, tetap kuat mencari nafkah, tetap kuat untuk mengumpulkan segala sesuatunya, terlebih lagi tetap setia melayani Tuhan, membawa jiwa lebih lagi. Meskipun di usia yang tidak muda, tapi semangatnya tidak akan pernah padam. Dan Yesus menopang, menolong Bu Dorcas dalam segala yang dikerjakan sehari-hari, tetap menjadi berkat dan diberkati juga, tetap bisa menjadi pribadi yang baik di tengah keluarga majikannya, di tengah siapapun juga di sana, di tengah TKW-TKW yang ada. Dorcas tetap menjadi pribadi yang jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk pertemuan siang hari ini kami akhiri dengan ucapan syukur. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah sumber damai sejahtera kami semua. Pada Tuhan ada perlindungan, ada keamanan, ada sukacita, ada penghiburan, dan ada ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum selesai saya foto dulu. Ya, semua sudah buka kamera, puji Tuhan. Nah, oke, terima kasih Bu Freli, Bu Dorcas, Bu Linda, Bu Keti, sepertinya sudah pamitan langsung ke gereja. Terima kasih untuk pertemuan ini. Sama-sama Bapak Oki, sama-sama Ibu Keti, Bu Linda, Bu Preli. Makasih Bu. Ya. Makasih Pak Oki.